Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tanjung Nusa Bakti dengan NIM 1603223029. Metode kontrak sendiri ada 4, yaitu kontrak umum. Di sini kontrak umum yaitu metode di mana kontrak dibuat antara pemilik proyek dan kontraktor utama. Lalu ada metode kontrak terpisah, yaitu si pemilik itu memberikan pekerjaan secara terpisah. Jadi untuk pekerjaan konstruksi dan mekanikal elektrikal itu berbeda tender atau perusahaan. Lalu metode kontrak swakelola. Metode kontrak swakelola yaitu pemilik proyek tidak melakukan kontrak untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pemilik proyek mendanai, merancang, melaksanakan, dan mengawasi proyeknya sendiri. Lalu untuk metode rancang bangun. Pemilik proyek membuat kontrak tunggal untuk pekerjaan perancangan dan pelaksanaan fisik bangunan dengan satu kontrak. Nah, kita beralih ke KAK. KAK di sini adalah kerangka acuan kerja atau bisa disebut juga sebagai TOR. Nah, di sini isi dari KAK sendiri itu penjelasan rinci tentang kegiatan. Nah, itu ada tujuan, lalu metode, waktu yang dibutuhkan, estimasi yang dibutuhkan, anggaran, dan beberapa pihak terkait. Lalu bergeser kepada penawaran. Penawaran di sini yaitu surat yang detail produk kita jual termasuk biaya, waktu, mutu, dan jaminan keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, di sini ada jaminan bank garansi. Ini dalam perjanjian proyek mensyaratkan bank garansi, yaitu sejumlah uang proyek sekitar 30% dari harga disimpan sebagai jaminan di bank hingga proyek selesai. Bank garansi adalah jaminan pembayaran untuk penerima jaminan. Dengan bank garansi, pemilik proyek memperoleh kepastian proyek sesuai perjanjian. Jadi uh, untuk hal-hal yang tidak diinginkan di sini dengan adanya jaminan bank garansi itu membantu untuk pemilik proyek mendapatkan kepastian dari perjanjian yang dilakukan di awal. Lalu surat perjanjian kerjasama atau MOU. Nah, di sini MOU ini perjanjian antara si pemilik proyek dan perusahaan pemenang lelang. Untuk suratnya sendiri itu ada judul surat, identitas para pihak, premis perjanjian, isi perjanjian, lalu nilai kontrak, jangka waktu pengerjaan, keluaran perjanjian, tata cara pembayaran, penutup, tanda tangan, dan lampiran-lampiran. Lalu yang perlu diperhatikan dari pembuatan MOU ini adalah yang pertama aspek keamanan, lalu hak dan kewajiban, terus mengurangi resiko dan acuan penyelesaian. Acuan pembuatan TOR atau KAK. Nah, di sini ada contoh dari lampiran TOR atau KAK di sebelah kanan. Format TOR atau KAK yaitu yang pertama latar belakang, maksud dan tujuan, sumber dana, ruang lingkup pekerjaan, syarat-syarat penyedia barang, dasar hukum. Nah, lalu bergeser ke RAB dan BOG. Definisi dari RAB dan BOG adalah catatan yang berisikan perkiraan anggaran atau estimasi yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Lalu untuk tujuannya yaitu untuk mengestimasi sebuah proyek berjalan, yaitu terkait tentang tenaga kerja, lalu bahan dan material, lalu estimasi pengerjaan, dan estimasi pekerjaan selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu isi dalam RAB sendiri yaitu
keterangan pekerjaan, unit atau volume, harga satuan, total upah kerja, total material, dan grand total atau total utama. Untuk RAB sendiri ini dibagi menjadi dua untuk jenisnya, yaitu RAB kasar dan terperinci. Untuk RAB kasar itu RAB yang dihitung dengan perkiraan luasan. Jadi untuk menghitungnya dengan pengalaman perkiraan luasan pekerjaan itu. Lalu untuk RAB terperinci yaitu RAB yang dihitung secara detail dan dibagi di beberapa pekerjaan kecil. Lalu tahapan menyusun RAB yaitu mengumpulkan data, perhitungan analisis upah dan bahan, perhitungan harga suatu pekerjaan, dan membuat rekapitulasi. Nah, rekapitulasi sendiri yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitek, pekerjaan MEP, pekerjaan interior, pekerjaan landscape, dan pekerjaan finishing. Tahapan menghitung yaitu volume pekerjaan, lalu analisis harga satuan, lalu RAB, lalu rekapitulasi biaya, dan yang terakhir pembuatan kurva S. Nah, sekarang berganti ke K3. K3 yaitu ilmu yang mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sasaran dari K3 sendiri yaitu keselamatan pekerja dan orang lain, menjamin keamanan peralatan yang digunakan, dan menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Lalu untuk di sebuah proyek arti warna. Nah, di sini terdapat merah itu menandakan bahaya api atau berhenti, oranye mengindikasikan berhati-hati, kuning menandakan waspada dapat menyebabkan luka ringan, hijau menandakan safety atau emergency, biru menunjukkan untuk letak K3. Lalu K3 itu sendiri yaitu keselamatan dan kesehatan kerja itu bukan hanya untuk semata-mata untuk pekerja, tetapi untuk orang yang berada di lingkungan proyek tersebut. Nah, di sebelah kiri di sini terdapat untuk perlengkapan yang digunakan pekerja yang memenuhi standar, yaitu yang pertama ada helm, lalu ada pelindung telinga, lalu ada kacamata proyek. Di sini ada rompi khusus, rompi proyek, lalu sarung tangan, celana panjang, sepatu safety, dan belt sabuk untuk safety. Nah, di sini juga menggunakan glove. Untuk K3 sendiri ini bukan sebagai hanya mencegah keselamatan pekerjaan, namun juga efisiensi terkait pekerjaan dan penggunaan mesin tetap terkendali. Nah, lalu untuk bab yang terakhir yaitu CPM, nah akan dijelaskan pada video yang akan diunggah berikutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.